Hai sahabat bungaku, dimanapun kalian berada, pasti gembira dan penuh sukacita. Merangkai bunga adalah satu karya seni yang sangat indah. Karena itu ketika kita merangkai bunga, kita harus memiliki hati yang penuh sukacita agar kita dapat merangkai dengan baik. Kita akan belajar tentang pengembangan bentuk-bentuk dasar menjadi rangkaian yang lebih baik. Sekarang kita mulai dengan menyediakan materi-materi yang bisa kita pilih apa yang kita mau, dan di sini saya sudah mempunyai vas yang tinggi dan saya akan memodifikasi bentuk dasar L. Saya mencoba dengan tangkai snapdragon. Saya sudah siapkan ya, bunga ini cukup indah. Saya merangkainya di sebelah kiri agak ke belakangnya. Ini tangkai bunga yang saya rangkai sebagai poros utama. Saya mencoba menguatkannya dengan beberapa tangkai bunga yang sama dari tempat yang berdekatan. Kita bisa melihat bahwa ini menjadi satu kesatuan yang indah. Nah, di sisi sebelah kanannya, karena tadi saya sebelah kiri, saya merangkai daun ya, sebagai modifikasi dari tangkai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi ini bentuk L-nya ya. Sekarang kita menyiapkan bunga-bunga untuk melengkapi rangkaian kita. Saya mencoba dengan merangkai kuntum mawar. Sahabat bungaku, kalau melihat kuntum yang kurang baik, kita segera perbaiki. Ya. Saya punya satu hortensia. Saya buat di sebelah bawah. Saya merangkai bunga mawar. Ini bunga-bunga rangkaian yang kita mau rangkai di sini. Sahabat bunga bisa menggantinya dengan berbagai macam bunga-bunga yang ada di tempat kalian ya. Tidak harus sama dengan apa yang ada saat ini. Ya, di sini saya membuat beberapa tangkai mawar. Nah, mungkin ini patah ya, sahabat bungaku. Kalau melihat tangkai-tangkai bunga yang patah, langsung diganti agar rangkaian kita bentuknya tidak menjadi kurang baik ya. Kita lihat sudah baik. Sekarang kita mulai mengisi kembali. Nah, saya ingin membuat rangkaian ini menjadi rangkaian minimalis. Jadi peletakan bunga-bunganya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang saya akan menutup mulut wadah kita agar tidak terlihat.
kalau kita belajar tentang dasar merangkai bunga, kita bisa memaksimalkan pemakaian bunga tanpa takut rangkaian kita hasilnya kurang baik, karena kita sudah belajar tentang teori dasar di mana bunga harus diletakkan, di mana tempat-tempat yang boleh diisi oleh bunga. Jadi sahabat bungaku, teruslah berlatih bentuk dasar dari rangkaian-rangkaian bunga klasik, karena itu sangat menguntungkan ketika sahabat bungaku melakukan rangkaian bunga sebagai usaha, maka jumlah bunga yang kita pakai perlu diperhitungkan, karena kalau terlalu banyak bunga yang kita pakai maka kita akan tidak bisa mendapat untung yang besar, tetapi keindahannya tetap dijaga. Nah, bagian belakang kita perhatikan agar rangkaian kita tetap baik. Kita perhatikan apakah busa tempat kita merangkai kelihatan. Kita tutup dengan daun. Nah, rangkaian ini sangat minimalis, tetapi keindahannya tidak berkurang. Nah, sahabat bungaku, karena saya merasa rangkaian ini sudah cukup baik, saya merapikan tempat merangkai dan saya periksa kembali apakah ada tempat yang masih terlihat wadahnya. Ya, saya melihat sudah tidak ada. Dan yang terakhir, kita membersihkan tempat merangkai. Dan meletakkan rangkaian pada tempatnya agar rangkaian kita menjadi rangkaian fokus yang dapat dilihat dari tempat yang telah kita sediakan. Dan inilah rangkaian bentuk L yang sudah kita modifikasi menjadi rangkaian minimalis bentuk L. Nah, rangkaian ini bisa sahabat bungaku lakukan dan buat berulang-ulang dengan bermacam materi. Bisa mengganti bunga, bisa mengganti daun-daunan, dan semua ini sangat mudah kita lakukan. Silakan berlatih dengan hati yang gembira dan penuh sukacita, maka kita pasti akan merangkai rangkaian bunga yang baik. Salam bunga.